Okay, let's go. Hey, what's up guys? Balik lagi bersama saya, Abdul Adilan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu topik gitu ya, yang seru, informatif juga, dan pasti berkaitan banget atau relate banget nih sama anak-anak muda yang mungkin ya pada masa-masa kuliah lah gitu ya, apalagi buat anak kosan nih, cakep banget. Pasti pada masa-masa muda ini kita tuh pasti banyak maunya gitu, banyak keinginan gitu. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen jalan-jalan ke sana, pengen jalan-jalan ke sini, pengen nyobain ini itu banyak lah pokoknya. Tapi pasti ada satu masalah umum bagi kita yang pasti relate lah buat kita semua untuk mewujudkan banyak keinginan kita tadi. Apa itu? Biaya, duit, uang. Banyak keinginan yang kita inginkan, banyak hal yang pengen kita beli, pengen kita coba, pengen kita datangi gitu tempat-tempat itu, tapi biayanya dari mana? Duitnya dari mana gitu. Gak mungkin, apalagi buat anak kos gitu ya, misalkan pengen nyobain, kafe ini enak nih gitu, pengen nyobain tapi duitnya belum ada. Gak mungkin kan, kayak harus nungguin transferan dari orang tua dulu, lamaan. Dan mungkin juga ada satu dilema lagi, kalau misalkan udah dapat transferan dari orang tua nih ya, kayak misalkan ke kafe ini atau misalkan beli ini gitu, bisa aja sih kebeli pakai uang transferan nih, tapi nanti yang ada buat makan kurang, nanti yang ada makan Indomie lagi, makan nasi garam lagi gitu kan, nggak enak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada satu solusi yang ingin saya tawarkan dan ajarkan untuk memenuhi banyak keinginan kita tersebut, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berniaga atau berdagang atau berjualan. Boleh apa saja yang dijual, tapi dengan cara berniaga. Nah, apa sih hal yang paling mendasar dalam kegiatan atau proses berniaga atau perdagangan tersebut, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Proses paling mendasar dalam kegiatan perniagaan menurut saya itu adalah komunikasi. Bukan pinter ngitung kayak gitu, laba rugi, laba untung, pemasukan, pengeluaran gitu, bukan. Itu nanti belakangan deh. Walaupun itu penting juga ya, tapi yang paling mendasar menurut saya itu adalah komunikasi. Bahkan ada yang bilang gitu, 1 menit pertama dalam proses perniagaan bagi sang penjual, 1 menit pertama itu adalah momentum yang paling penting. Jikalau 1 menit pertama kita tidak bisa menarik hati pelanggan kita, pembeli kita, customer kita, gimana kita mau melakukan proses perniagaan? Untuk mendapat keuntungan itu gimana? Kalau 1 menit itu udah gak tertarik, kayak kalau kata Ronaldo mah gitu, fix goal. Kalau 1 menit kalian gak bisa membuat pelanggan kalian tertarik, ya udah, bubar jalan gitu. Tapi kalau 1 menit kalian bisa membuat pelanggan kalian tertarik, kayak ini orang bener juga ya gitu, pasti proses perniagaan kalian tuh udah kayak jalan tol deh, lancar pokoknya mah. Maka dari itu guys, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu topik, yaitu komunikasi dalam proses perniagaan. Dimulai dari apa itu komunikasi pemasaran dalam proses perniagaan, lalu apa saja langkah-langkahnya, dan contoh-contohnya lah yang pasti bermanfaat banget buat kalian semua nih, para pemuda-pemudi yang banyak pengennya bingung untuk mewujudkannya gimana. Maka dari itu, simak video ini baik-baik sampai akhir dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, lalu yang pertama nih guys, apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sang penyampai pada penerima atau targetnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran atau komunikasi penjualan atau komunikasi perniagaan? Nah, komunikasi pemasaran itu adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai produk atau jasa yang ingin kita tawarkan kepada calon pembeli ataupun customer kita. Jadi komunikasi pemasaran itu bertujuan untuk menjelaskan mengenai informasi-informasi dari produk atau jasa yang kita tawarkan, seperti apa kegunaannya bagi calon pembeli ataupun customer gitu. Terbuat dari apa sih produk kita ini, apa saja yang kita tawarkan, agar menciptakan
suatu loyalitas dan ketertarikan dari calon customer yang menjadi target sasaran proses perniagaan atau proses pemasaran kita. Itu guys. Nah, lalu yang kedua nih guys. Apa sih peranan komunikasi itu dalam proses perniagaan? Penting gak sih komunikasi itu dalam proses perniagaan? Gunanya tuh buat apa dalam proses perniagaan tuh? Bukannya kegiatan perniagaan atau penjualan itu cuma ngejual-jual barang atau menawarkan produk atau jasa gitu. Nah, gak gitu guys. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam proses perniagaan atau penjualan itu memerlukan komunikasi yang baik. Seperti yang saya sampaikan di awal video gitu. Dasar yang paling mendasar dalam proses perniagaan itu adalah komunikasi. Karena jikalau kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, dapat menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan apa kegunaan produk kita bagi pelanggan atau jasa kita bagi pelanggan, jikalau itu bisa kita komunikasikan dengan baik, maka sang pelanggan pun atau sang customer kita pun bakal kayak, oh iya bener juga ya, kita butuh ya gitu, ini produk harus kita beli nih, ini jasa harus kita pakai nih gitu. Kalau misal itu didasari dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi pemasaran yang baik. Kalau komunikasinya atau komunikasi pemasarannya itu tidak dapat dilakukan dengan baik oleh sang penjual atau kita, maka proses perniagaan pun hasilnya tidak akan baik, tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Maka peranan komunikasi dalam kegiatan perniagaan itu sangat penting, karena itu merupakan dasar yang akan menentukan apa keberhasilan dari proses perniagaan itu, apakah akan berhasil atau akan gagal. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang ketiga nih guys, bagaimana sih cara kita menerapkan proses komunikasi pemasaran yang baik dan benar itu? Apa aja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan guna mewujudkan proses komunikasi pemasaran yang baik dan benar itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai langkah-langkah apa saja yang harus teman-teman lakukan guna mewujudkan proses komunikasi pemasaran yang baik dan benar. Di sini saya bagi menjadi 4 poin atau 4 langkah ya teman-teman. Yang pertama itu ada product knowledge. Product knowledge itu apa sih? Nah, product knowledge itu adalah pengetahuan mendasar tentang produk yang akan kita tawarkan atau kita jual kepada customer. Karena untuk menjual atau memasarkan suatu produk, kita itu harus mengetahui informasi-informasi penting mengenai produk tersebut, seperti kapan dibuatnya, kegunaannya untuk apa, dibuat dari apa, spesifikasinya apa gitu. Karena hal tersebut pasti akan ditanyakan oleh customer kita kepada kita. Jikalau kita tidak mengetahui informasi-informasi penting tersebut, bagaimana kita akan memasarkannya kepada sang customer atau sang pembeli gitu? Pasti customernya bakal kebingungan gitu dan bertanya-tanya untuk apa kita beli produk ini. Seperti itu teman-teman. Makanya product knowledge itu menjadi bagian dasar yang penting dalam mewujudkan proses komunikasi pemasaran ini. Nah, lalu yang kedua itu ada mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon customer kita tentang produk yang akan kita tawarkan. Contoh simpelnya gini teman-teman, gak mungkin jikalau pelanggan atau customer kita itu mencari makanan yang sehat bagi tubuh, makanan yang menyehatkan tubuh pada kita, malah kita tawarkan makanan seperti gorengan atau ciki-cikian gitu, yang jelas tidak sehat untuk tubuh gitu. Maka dari itu, guna mewujudkan proses komunikasi pemasaran yang baik dan benar ini, ya kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer kita terhadap produk yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga teman-teman, ada penjelasan yang jelas dan tidak bertele-tele. Balik lagi ke poin 1, saat menjelaskan informasi-informasi tentang barang yang akan kita tawarkan kepada customer, itu kita harus menjelaskan dan menyampaikan informasi-informasi tersebut dengan sejelas-jelasnya dan tidak bertele-tele gitu. Ya karena pasti pelanggan juga malas juga gitu kalau misalkan ngejelasin itu nggak jelas dan bertele-tele, yang ada nanti miskomunikasi gitu dan kita akan disalahkan gitu. Dan kalau bertele-tele juga yang ada membosankan gitu, bukan menarik minat pelanggan gitu. Lalu yang keempat guys, ada win-win solution gitu. Percuma kita menerapkan 3 langkah di awal gitu, menjelaskan dengan baik dan benar informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan bahkan memberikan barang yang dibutuhkan atau memberikan hal-hal yang dibutuhkan dari produk kita kepada pelanggan atau customer kita, tapi kita tidak menerapkan win-win solution gitu. Maksudnya win-win solution itu apa sih kak? Win-win solution itu maksudnya begini, kita menang, pelanggan menang. Menang dalam artian
kita mendapatkan keuntungan melalui barang yang kita tawarkan kepada customer kita, dan customer kita pun mendapatkan keuntungan berupa kepuasan atau manfaat dari produk yang kita tawarkan gitu. Jangan sampai customer kita itu malah yang menang itu kita doang gitu. Kita berhasil mendapatkan keuntungan, tapi sampainya di rumah atau saat berada di jalan pulang itu customer kita tuh kayak, ih kayaknya kalau tadi saya beli di toko sebelah atau saya beli di penjual sebelah itu harganya lebih murah, manfaatnya juga lebih banyak gitu. Jadi pelanggannya nyesel gitu, nggak win gitu, nggak merasa puas gitu. Atau contoh lainnya ya pelanggan yang menang, kitanya enggak gitu, mungkin dinego habis-habisan atau bagaimana gitu ya. Maka dari itu langkah yang terakhir itu kita harus melakukan win-win solution untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi kita dan customer kita. Begitu teman-teman. Itu 4 langkah yang perlu teman-teman lakukan guna mewujudkan proses komunikasi pemasaran yang baik dan benar. Nah, lalu yang terakhir nih guys. Di sini saya akan memberikan contoh yang berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang dimana saya menerapkan 4 langkah-langkah dari proses penerapan komunikasi pemasaran ketika saya sedang menawarkan produk yang saya tawarkan kepada calon customer atau calon pembeli saya. Mari simak contohnya berikut ini. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada salah satu customer saya, dia itu pengen beli knalpot ke saya. Di sini dia bilang, "Mas, ini saya mau beli knalpot." Nah, saya jawablah dengan baik, "Oh iya Mas, gimana nih?" Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Di sini si Masnya nanya, "Mas, saya mau nanya, itu knalpotnya buat mesin standar aman nggak?" Dan dia pengen suaranya itu yang ngebass gitu. Saya jawab, "Aman kalau buat mesin standar, karena ini inletnya itu yang kecil bukan yang besar." Di situ saya menyampaikan informasi dan menerapkan salah satu langkah, yaitu product knowledge, di mana saya menjelaskan informasi-informasi secara mendetail tentang produk atau barang yang ingin kita tawarkan kepada sang pelanggan atau kepada customer. Nah, lalu di sini teman-teman, saya juga menerapkan langkah yang kedua, yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Karena si pelanggan sudah menjelaskan bahwa dia menginginkan knalpot dengan suara yang ngebass, maka di sini saya jelaskan, suaranya juga enak kok Mas, adem juga, cocok buat Masnya. Nah, lalu di sini juga saya menerapkan poin ketiga, yaitu menjelaskan secara jelas dan benar dan tidak bertele-tele, langsung ke intinya juga. Dan saya juga menerapkan poin keempat, yaitu win-win solution, di mana di sini saya menjelaskan kepada sang pelanggan atau pembeli ataupun customer, saya menerapkan solusi win-win solution, yaitu dimana ketika si Masnya ini menego harga kepada saya untuk mengurangi harganya, di sini saya menolaknya. Tetapi tidak hanya menolak, saya juga memberi solusi berupa win-win solution, yaitu saya akan antarkan langsung ke rumah si Masnya, dimana saya juga untung sesuai dengan harga yang saya tawarkan, dan si Masnya juga untung karena saya menawarkan jasa yang lebih, yaitu menyampaikan ke depan atau sampai ke depan rumah si Masnya. Seperti itu teman-teman. Nah itu dia guys, gimana? Penting bukan komunikasi itu dalam proses perniagaan? Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menerapkannya dengan baik dan benar di setiap proses perniagaan yang akan teman-teman lakukan, demi mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata dari saya Akil Aden Ramadan, izin pamit undur diri. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar dapat membagikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.